Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalilur Rahman. Kebetulan kalau diucapkan dengan bahasa Aceh saya tidak mengerti karena memang saya sendiri aslinya dari Madura. Jadi dari tadi ada kesinambungan dan ada dua ideologi yang berbeda di dalam suatu kehidupan. Namun di sini yang ditekankan dari tadi hanya sebatas tasawuf, fikih, dan tauhid serta keimanan. Bagaimana dalam konsep yang ada di dalam Indonesia sendiri? Di sini ada di negara Indonesia. Di situ ada Pancasila. Mungkin kalangan akademisi disebutnya kalau orang-orang Pancasilais. Terus ada Undang-Undang 45, ada Undang-Undang Dasar 45. Di situ bagaimana konsep tasawuf? Mungkin nanti juga ada konsep tasawuf falsafi. Konsep tasawuf falsafi yang lebih kedekatannya lebih kepada orang-orang yang kaum borjuis, kaum yang mempunyai uang. Di sini yang pengen saya tanyakan, bagaimana konsep tasawuf bisa dipadukan dengan konsep Pancasila? Di situ karena memang kita sudah ada dalam Pancasila Tuhan yang Maha Esa. Ada Esa di situ karena memang Esa itu tunggal. Kalau yang tidak tunggal itu berarti tidak Esa. Terus di sini juga di dalam satu pertanyaan ini bagaimana konsep Pancasila tasawuf tersendiri dalam hukum Pancasila, bagaimana bisa melebur dalam hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Karena di sini kita bukan negara Islam, negara demokratis, meskipun negara demokrasi yang bukan Pancasilais, tapi demokrasi yang mungkin liberalis. Mungkin itu saja Tengku atau Ustadz atau Kiai atau Syekhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan yang paling menarik kalau kita punya waktu yang luas. Saya ingin bicara itu dengan argumentasi. Ini saya sendiri ini susah, gak mungkin di sini kan membahas. Intinya begini, terjemahkan Pancasila secara benar, terjemahkan tasawuf secara benar, duanya tidak akan bertentangan, malah saling mendukung. Salah menerjemahkan Pancasila, dia akan bertentangan dengan tasawuf. Salah menerjemahkan tasawuf, dia akan bertentangan dengan Pancasila. Pada hakikatnya bangsa Indonesia melahirkan Pancasila di dalam kemajmukan itu tujuannya untuk menghasilkan sebuah konsep yang bisa diadopsi oleh semua agama tanpa menghancurkan salah satu agama. Kalimatin sawain, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Ini maksud kalimatin sawa untuk bangsa Indonesia. Saya melihat begini, orang mempertentangkan Pancasila yang original dengan Islam itu pasti itu ada masalah. Mungkin Pancasila yang awalnya seperti ini ada kekuatan lain yang menerjemahkan untuk kepentingannya. Mereka yang kuat akan merubah Pancasila itu. Tetapi kita harus tahu ya, kita harus tahu yang menjadikan nilai Al-Quran sebagai konsep hidup secara pribadi dan bernegara adalah pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh Al-Quran. Tapi itu otak manusia yang dipengaruhi oleh Al-Quran, dia akan berubah menjadi nilai-nilai institusi. Otak manusia yang tidak dipengaruhi oleh Al-Quran juga otaknya
akan mempengaruhi ke dalam institusi negara. Kalau arus pemikiran umat Islam lemah, pasti dia tidak akan jadi kebijakan-kebijakan negara. Semuanya sama-sama hasil pemikiran. Ada pemikiran yang dipengaruhi oleh Al-Quran, ada pemikiran yang dipengaruhi oleh non Al-Quran. Mana arus yang lebih kuat, dia akan eksis. Mana arus yang lemah, dia akan tenggelam. Maka pemikiran itu yang paling penting. Ini ada orang Aceh sendiri yang mengatakan, ini Aceh negara Pancasila, bukan Al-Quran dan hadis. Ya Allah, Islam syariat sudah menjadi undang-undang di Aceh, masih keluar otak seperti itu. Ini semuanya sesat, pemikiran sesat, mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila. Coba, saya sudah dari dulu mengatakan, mampukah muslim-muslim yang ada di Aceh menjadikan syariat Islam berubah dalam bentuk konstitusi, dalam bentuk undang-undang, nilai-nilainya menjadi kebijakan? Siapa mereka yang berperan di sana? Kalau yang berperan di sana otaknya dipengaruhi oleh Al-Quran, pasti dia akan merubah menjadi kebijakan-kebijakan, kan? Nggak ada pertentangan. Ini kan hasil kecil, ini kan hasil musyawarah. Tapi musyawarah, siapa yang ikut musyawarah? Orang-orang yang otak dan pikirannya diisi oleh Al-Quran. Tapi otak yang kosong dari Al-Quran, kebijakan yang lahir di situ pasti jauh dari nilai Al-Quran. Maka oleh karena itu, sebenarnya apa yang dikatakan oleh oleh Allah dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan itu semuanya karena tangan-tangan manusia, pengaruh manusianya. Kalau manusia itu baik, manusia dalam sebuah rumah tangga baik, maka akan tumbuh di situ budaya baik dan perilaku baik. Manusia yang baik mengisi sebuah negara, akan jadilah negara yang baik. Begitulah kira-kira. Jadi ini sebenarnya perlu pembahasan, dan saya senang sebenarnya ingin membahas itu, karena ini terjadi sebuah arus kejahilan yang luar biasa, yang perlu kita perangi kejahilan itu. Maka kita harus hadir memerangi kejahilan di sana. Terima kasih.